Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan Hiwar semua, perkenalkan nama saya Janatul Adnia. Saya anggota Rumah Hiwar Angkatan 2. Saat ini sedang menempuh pendidikan di Universitas Al-Azhar tingkat 1 Syu'bah Usuluddin. Jadi di kesempatan kali ini saya akan bahas sedikit tentang isu yang akhir-akhir ini sedang hangat diperbincangkan, terutama di negara kita, yaitu negara Indonesia, yaitu isu tentang radikalisme. Tapi perlu teman-teman ketahui bahwa saat ini saya tidak akan membahas secara detail atau secara luas apa itu radikalisme, tapi saya akan mengkerucutkan pembahasan ini hanya dalam lingkup bagaimana kita seorang muda yang intelektual atau seorang pemuda yang dibesarkan dengan norma-norma agama Islam, itu bagaimana kita mengcounter atau menepis isu-isu radikalisme terutama yang bersangkutan langsung dengan agama Islam. Oke, pembahasan kali ini akan saya mulai dengan apa sih sebetulnya radikalisme itu. Jadi secara umum pengertian radikalisme adalah salah satu paham atau aliran yang menginginkan perubahan sosial dan politik secara ekstrim gitu, atau secara singkatnya keinginan ekstrim dalam berpolitik gitu. Oke, selanjutnya bagaimana bisa sih radikalisme ini disangkut pautkan dengan agama Islam terutama di Indonesia? Perlu kita ingat kawan Hiwar semua bahwa Indonesia adalah salah satu negara dengan penduduk Islam terbanyak di dunia. Dari jumlah penduduk Indonesia 280 juta orang, 230 jutanya atau lebih dari 80% penduduk Indonesia adalah penganut agama Islam. Ini adalah menjadi sasaran empuk bagi orang-orang atau oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab atau oknum-oknum serakah yang ingin menjalankan misinya terutama di negara Indonesia. Gitu. Singkatnya, keserakahan mereka itu bisa terwujud melalui tangan-tangan kaum muslimin. Dengan cara apa? Dengan banyak cara, terutama dengan cara mengangkat isu-isu perbedaan, membuat konflik antar umat beragama, terutama agama Islam gitu. Yang paling parah adalah mereka membedakan antara agama itu sendiri dengan politik. Seolah-olah kalau kita belajar agama atau paham agama, kita tidak bisa menjadi orang yang Pancasilais atau menjadi seorang negarawan. Begitupun sebaliknya, kalau kita menjadi seorang negarawan atau orang yang Pancasilais, kita tidak perlu memiliki pemahaman agama yang kuat gitu. Dan ini sangat tidak dibenarkan dalam Islam. Mengapa? Karena Islam tidak pernah mengajarkan umatnya menjadi umat yang ekstremis. Islam tidak pernah mengajarkan umatnya untuk menjadi umat yang barbar. Islam adalah negara yang paling toleran dan yang paling mengerti apa yang kita butuhkan di dunia ini, begitu ya. Seperti yang Al-Quran ajarkan, seperti yang Rasulullah contohkan, misalnya bagaimana Rasulullah menjadi seorang pembawa risalah sekaligus seorang pemimpin pada zamannya gitu. Itu tidak bisa kita pungkiri bahwa Islam adalah agama yang berlandaskan cinta dan kasih sayang. Profesor Quraisyhab pernah berkata, tidak ada orang yang bisa terpengaruhi dengan paham ini kecuali orang-orang yang tidak mengenal agamanya sendiri. Jadi bisa kita simpulkan, kita harus mengenal agama kita sendiri, kita harus mempelajari agama kita sendiri, dan kita harus mengetahui situasi apa yang kita hadapi saat ini. Rasulullah SAW pernah bersabda, tidak ada satu hal pun yang dipenuhi dengan kelemah lembutan kecuali itu baik, dan tidak ada satu hal pun yang dipenuhi dengan kekerasan dan kekejaman kecuali itu buruk. Jadi kesimpulannya, kalau kita mau menghindari diri kita dari pemahaman yang seperti ini, satu-satunya hal yang bisa kita lakukan adalah mempelajari dengan betul agama kita sendiri dengan cara yang baik dan dengan pemahaman yang baik. Salah satu yang digaungkan oleh Al-Azhar adalah bagaimana kita menjalankan Islam itu dengan Islam yang moderat atau Islam yang tawasud, yang tidak condong ke kanan dan tidak pula condong ke kiri. Seperti yang Rasulullah SAW sabdakan, khairul umuri awsatuha, sebaik-baik perkara itu adalah perkara yang di tengah-tengah. Dan di dalam Al-Quran juga Allah Subhanahu wa taala berfirman,
waj'alnakum ummatan wasaton, dan kami jadikan kalian umat yang ada di tengah-tengah, itu tidak terlalu ekstrim dan tidak terlalu menyepelekan begitu. Jadi kesimpulannya teman-teman, mari kita pahami agama kita dengan baik, mari kita belajar dengan benar agar kita tidak terpengaruhi oleh pemikiran-pemikiran yang tidak dibenarkan dalam Islam begitu. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur kepanjang, boleh kita berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.